Kopi Luwak, the rarest beverage in the world. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Kamar Atas, tempat bahas film sampai tuntas. Saya JM, dan di video kali ini kita akan bahas film The Bucket List. Film ini bercerita tentang daftar keinginan sebelum mati dari dua kakek yang umurnya tinggal 6 bulan lagi. Karakter utama dari film ini adalah Carter, seorang mekanik senior yang berpengetahuan sangat luas, dan Edward, seorang miliuner kaya pemilik bisnis rumah sakit, pecinta kopi luwak. Film dimulai dengan Carter yang sedang bekerja di bengkel. Sembari bekerja, teman montirnya memberi semacam kuis pengetahuan umum padanya, yang semua bisa dijawab dengan benar dan mudah oleh Carter. Di sela-sela obrolan, Carter mendapat telepon yang membawa kabar tentang hasil cek kesehatannya di rumah sakit, yang sepertinya tidak begitu baik. Di tempat lain, tampak Edward sedang berada di rapat bersama para kongres untuk pembacaan laporan rumah sakitnya. Edward adalah orang yang agak songong. Saat disuruh membacakan laporannya, dia malah menyeduh kopi luwak favoritnya dan mengajak anak buahnya untuk minum. Saat pembacaan laporan, ternyata banyak berita miring tentang rumah sakit Edward. Mulai dari kurangnya tenaga medis hingga tidak adanya kamar pribadi. Dengan lantang, tiba-tiba Edward bilang kalau dia menjalankan bisnis rumah sakit, bukan spa, sembari menunjukkan cek kosong dan menyuruh ketua kongres untuk mengisinya dengan nominal yang mereka mau. Tapi sesaat kemudian Edward batuk parah dan mengeluarkan darah. Edward pun dibawa ke rumah sakit miliknya tentunya. Di sana, ternyata dia ditempatkan sekamar dengan Carter. Itulah awal perjumpaan mereka. Beberapa waktu kemudian, Edward meminta kamar pribadi ke Tom. Tom adalah asisten kepercayaan Edward. Dia bilang tidak betah harus kamar dengan Carter yang menurutnya seperti zombie. Namun Tom bilang dia tidak bisa dapat kamar pribadi, sebab itu akan merusak citranya. Karena Edward sendiri yang selalu bilang jika rumah sakitnya bukanlah spa, 1 kamar, 2 orang. Keesokan harinya, saat operasi, diketahui jika kanker telah menyebar di seluruh tubuh Edward, dan kemungkinan bertahan hidupnya tinggal 5%. Dokter membawa berita hasil operasi, dan sepertinya Edward akan memulai kemonya pagi ini. Saat dokter beranjak pergi, Carter menanyakan kondisinya saat ini. Tapi si dokter bilang jika dia buru-buru dan akan menyuruh perawat untuk memberitahu dokter yang menangani Carter. Agak menyebalkan ya teman-teman, dan mirip-mirip dunia nyata. Carter dan Edward pun akhirnya mengobrol tentang Carter yang sudah agak lama menjadi pasien di situ dan sudah menjalani kemo sebelum Edward. Lalu Carter bertanya tentang alat yang nangkring di jendela Edward, yang ternyata adalah siphon, pembuat kopi. Dan bisa kalian lihat kalau kopinya dari Sumatera dong. Setelah itu Edward sarapan, disiapkan oleh Tommy. Dia pun sudah akan melahap makanannya saat Tommy memberi kode agar dia menawari Carter. Dia bilang jika itu adalah makanan terbaik di LA. Tapi malamnya, Edward muntah berat efek dari kemo. Yang lalu disindir Carter, tidak lagi yang terbaik di LA. Besoknya pun masih sama, Edward menjalani hari-hari dengan muntah. Saat keluar dari kamar mandi, ada anak Carter yang menjenguk. Carter juga mendapat hadiah dari cucunya berupa mobil mainan Shelby 350, mobil yang selalu diinginkan Carter selama ini. Di sela perbincangan, anaknya mengatakan ke Carter kalau ibunya khawatir tentang Carter dan sangat mencintainya. Yang dijawab datar oleh Carter hanya dengan ahem dan anggukan. Setelah anaknya pergi, Edward dan Carter membicarakan tentang keluarga. Carter menunjukkan ketiga anaknya, sedangkan Edward mengungkap kalau dia sudah menikah 4 kali dan semuanya gagal. Satu-satunya hubungan yang berhasil menurutnya adalah hubungannya dengan pekerjaannya. Sedangkan Carter akhirnya bercerita jika dia dulunya ingin menjadi dosen sejarah. Tapi saat baru 2 bulan kuliah, Virginia memberi kabar jika dia hamil.
Akhirnya, dia mengambil pekerjaan yang ada karena dia butuh uang untuk anaknya yang akan lahir. Tanpa disadari, mereka pun jadi teman. Saat nonton pertandingan baseball, Edward mengomentari pemain yang menurutnya buruk. Tapi Carter tidak begitu menghiraukannya karena dia sedang menulis sesuatu, yang membuat Edward penasaran dengan apa yang ditulis. Saat Edward menoleh, Carter malah memakai earphone, yang membuat Edward makin kesal karena semakin diabaikan. Tak lama dokter datang, membawa hasil tes Edward, yang ternyata umurnya hanya tinggal 6 bulan lagi. Carter yang ikut mendengarnya terlihat ikut prihatin. Saat dokter bilang jika Edward bisa bertanya apapun dan kapanpun dia mau, Edward menyuruh dokter untuk menjawab pertanyaan Carter. Carter yang sungkan, kemudian bertanya tentang kondisinya. Yang lalu ternyata, umurnya juga tak lebih dari 1 tahun. Carter dan Edward ternyata sama. Hidup mereka tidak akan lama lagi. Carter pun meremas catatannya dan berpandangan dengan Edward, lalu mengajak Edward main kartu. Keesokan harinya, Tommy datang di pagi hari seperti biasa, membuka tirai, lalu memungut majalah dan remasan kertas yang berantakan di lantai. Edward langsung memintanya. Muka Tommy bingung karena dia pikir yang diinginkan Edward adalah majalahnya, tapi ternyata remasan kertasnya. Edward langsung membuka remasan kertas itu saat Tommy keluar untuk membeli roti kesukaannya. Dan di saat yang sama, Carter terbangun dan terlihat marah karena Edward membaca tulisannya. Edward terlihat heran dan bertanya apa maksud tulisan itu. Ternyata, itu adalah daftar yang ingin dilakukan Carter sebelum mati. Seperti yang dosennya dulu pernah suruh buat sewaktu kuliah. Daftar hal yang ingin dilakukan sebelum kita kick the bucket. Oleh karenanya, disebut the bucket list. Dan kini, dia membuat ulang daftar itu dengan penyesuaian-penyesuaian dengan kondisinya saat ini. Tapi, setelah mendengar jika umurnya tak lebih dari setahun, dia menjadi pesimis dan merasa daftar itu sudah tidak berguna lagi. Edward membacakan daftarnya dan bilang jika semua itu terlalu lemah. Dan kemudian, tanpa meminta persetujuan, Edward merombak daftar Carter dan bilang jika daftarnya harus lebih menyenangkan. Edward pun bertanya, apa itu melihat sesuatu yang megah? Menurut Edward itu sangat ambigu. Ternyata Carter ingin mendaki Himalaya. Edward lanjut menulis dan bilang jika sekarang mereka bisa bersenang-senang dengan daftarnya. Mendengar itu, Carter langsung ingin melihat daftarnya. Saat membaca daftar itu, Carter tertawa terbahak-bahak karena Edward menulis mencium gadis tercantik di dunia. Carter merasa Edward sangat kekanak-kanakan. Tapi sebaliknya, Edward merasa jika mereka harus benar-benar menjalani daftar ini, karena mereka sama-sama tahu jika mereka akan mati dalam waktu dekat. Jadi, menurut Edward, tidak ada lagi yang menghentikan mereka untuk tidak melakukan semua itu. Dan Edward menambahkan jika Carter tidak usah memikirkan urusan uang, Edward yang akan menanggung semuanya. Di tengah perbincangan, istri Carter datang. Edward langsung minta izin keluar agar Virginia punya waktu berdua dengan Carter. Carter pun memberitahu Virginia jika hasil tesnya tidak baik, dan bilang jika dia akan bepergian beberapa waktu dengan Edward. Mereka lalu beradu mulut karena Virginia merasa Carter terlalu cepat menyerah, dan kalau begitu, seharusnya Carter memberitahu anak-anak mereka jika dia menyerah dan mengecewakan mereka. Mendengar itu, Carter naik darah. Dia marah karena dia tidak pernah menyerah dan mengecewakan anak-anaknya. Dia bahkan mengorbankan impiannya dan bekerja kasar selama puluhan tahun agar anak-anak mereka tidak perlu merasakan susah. Sekarang saatnya dia punya waktu untuk dirinya sendiri. Dan keputusannya sudah bulat. Virginia pun pergi, dan saat bertemu dengan Edward, dia mengatainya. Kemudian, perjalanan pun dimulai. Hal pertama yang mereka lakukan adalah terjun payung. Carter mengomel tak jelas di dalam pesawat, menyesal kenapa dia setuju melakukan hal gila ini. Tapi mereka pun akhirnya melompat dari pesawat. Carter berteriak seperti anak kecil, sedangkan Edward masih terlihat gila dan sangat menikmati terjunnya. Selanjutnya, membuat tato. Edward membuat tato konyol dengan gambar dirinya, tapi Carter tidak mau ikut untuk yang satu ini. Edward heran dan bertanya-tanya apa karena Carter takut pada istrinya. Edward menambahkan ini tidak seperti dia berselingkuh dan mengkhianati istrinya. Tapi Carter bilang jika dia tidak pernah sekalipun tidur dengan wanita selain istrinya. Edward kaget
dan mengusulkan untuk menambahkan acara nakal ke list, tapi Carter menolaknya. List selanjutnya mengendarai Shelby impian Carter. Edward ternyata punya mobil ini, jadi itu keinginan mudah. Mereka pun balapan. Carter tampak sangat bersenang-senang dengan keinginan yang satu ini. Mereka pun lanjut menuju daftar kegiatan berikutnya, dengan naik jet pribadi Edward. Malam hari di pesawat, Edward mengintip dari dalam kamar mandi dengan mencurigakan. Saat yakin kalau Carter sudah tidur, tiba-tiba dia mengeluarkan pramugari dari kamar mandi, sambil mengancingkan bajunya yang berantakan. Tapi Carter ternyata belum tidur, dan saat tahu dia ketahuan, Edward cuma cengengesan. Perhentian berikutnya adalah Perancis. Mereka makan di Chevreador, makan malam mewah yang membuat Carter betah. Edward berkata jika ini pertama kalinya dia kesini dengan seorang pria. Dan yang terbaik adalah saat ulang tahun Emily anaknya. Carter tak menyangka jika Edward punya anak, tapi Edward melanjutkan jika dia memang sudah tidak pernah berjumpa lagi dengan anak gadisnya ini. Carter pun mengeluarkan daftar mereka dan menambah satu daftar, Get in Touch. Tapi Edward marah dan mencoret itu dari daftar. Dia tidak mau. Tiba-tiba Carter minta izin ke toilet. Karena lama, Edward menyusulnya, dan minta maaf karena tadi dia berlebihan. Saat mencoba menjelaskan situasi, ternyata baju Carter penuh darah, tutup kateter Carter terlepas. Melihat itu, Edward mengajak Carter ke rumah sakit, tapi Carter tidak mau. Dia memaksa ingin lanjut. Mereka lalu pulang ke villa Edward di Perancis. Saat masuk, Carter sangat terkagum-kagum dengan kekayaan Edward. Lagi. Carter pun pergi mandi. Sedang Edward, yang ngobrol dengan Tommy tentang jadwal selanjutnya, tiba-tiba mendapat telepon dari Virginia, yang memintanya untuk memulangkan Carter, karena tidak ingin kehilangan waktu selagi suaminya masih hidup. Edward kemudian menemui Carter, dan dengan canggung mencoba membujuk Carter untuk pulang dan menunda perjalanan mereka. Karena dengan pendarahan barusan, semua bisa jadi lebih buruk. Tapi Carter dengan cepat menebak jika Edward pasti baru saja bicara dengan Virginia. Carter pun menjelaskan jika dia melakukan perjalanan ini bukan karena dia merasa tak enak pada Edward. Ini lebih untuk dirinya sendiri. Semua ini berhubungan dengan perkawinannya yang sudah tidak sehangat dulu. Dia tidak tahu kenapa, tapi sejak anak terakhirnya kuliah, hubungannya dengan sang istri seperti hambar. Perjalanan pun berlanjut. Mereka ke Afrika, melihat singa di alam liar. Mereka terlihat bersenang-senang. Tapi Carter, tak bisa dipungkiri, terlihat sangat gembira. Kemudian mereka sudah sampai saja di piramida Mesir. Di sana, mereka mengobrol agak serius. Carter menyebut jika orang Mesir percaya saat mati, mereka akan ditanya pertanyaan yang menentukan mereka masuk surga atau tidak. Apakah kamu sudah bahagia? Dan apakah kamu sudah membahagiakan orang lain? Itulah pertanyaannya. Edward menjawab kalau dia sudah bahagia. Tapi, tentang membahagiakan orang lain, dia lalu bercerita tentang Emily anaknya. Saat kuliah, Emily pacaran dengan pria yang kurang disetujui oleh Edward. Singkat cerita, Edward tidak diundang saat mereka menikah. Dan akhirnya, suatu ketika, suami Emily memukulnya. Edward ingin mendatanginya, tapi Emily bilang Emily yang salah. Di lain waktu, suami Emily memukulnya lagi. Kali ini, Edward membayar orang untuk mengurusnya. Suami Emily pun menghilang tanpa kabar. Tidak dibunuh, tapi menghilang dari hidup Emily. Setelah kejadian itu, Emily tidak mau menemui Edward lagi. Emily seperti memutus hubungan dengannya. Tapi Edward bilang, jika karena hal itu dia tidak bisa masuk surga, dia tidak menyesalinya. Bahkan, dia akan melakukannya lagi jika memang harus. Selanjutnya, India. Mereka ke Taj Mahal. Carter menjelaskan tentang asal mula Taj Mahal, seperti di tempat-tempat sebelumnya. Lalu, saat di luar, Edward mengungkapkan kalau dia bingung mau dikremasi atau dikubur. Sedang Carter yakin kalau dia mau dikremasi, lalu abunya ditempatkan di kaleng chock full of nuts, dan ditaruh di tempat yang indah. Selanjutnya mereka sudah ugal-ugalan naik motor di tembok besar Cina, dan berhenti di shelter di Tibet saat akan naik ke Gunung Everest, puncak pegunungan Himalaya yang selalu Carter ingin kunjungi. Tapi Tommy membawa kabar buruk. Yang pertama, mereka tidak bisa melanjutkan perjalanan karena cuaca sangat buruk.
Dan yang kedua, gunungnya hanya bisa didaki musim semi berikutnya, yang artinya saat mereka kemungkinan sudah meninggal. Andrew pun bilang apa mereka sebaiknya pulang saja, tapi Carter sekali lagi menolak. Perjalanan harus lanjut. Selanjutnya mereka ke Hong Kong. Carter sedang sendirian di bar hotel dan menceritakan tentang gunung Everest-nya ke bartender. Tiba-tiba ada wanita yang ikut nimbrung pembicaraan mereka. Terlihat pintar, menarik, dan tahu banyak soal Himalaya. Obrolan berlanjut, dan tak disangka wanita ini mengundang Carter ke kamarnya. Carter kebingungan, dan dia mengisyaratkan kalau dia sudah menikah. Carter pun kembali ke kamar hotel dan langsung minta pulang. Edward berlagak bingung, tapi Carter tahu kalau wanita yang ditemuinya tadi adalah kiriman Edward. Edward hanya tersenyum. Sedang Tommy bilang dia bangga pada Edward, karena dia berusaha keras membawa Carter pulang ke istrinya. Mereka pun pulang. Tapi di mobil, Edward menyadari kalau mereka tidak menuju rumah. Ternyata, Carter menyuruh Tommy agar mereka mampir dulu ke rumah anak Edward. Edward marah. Dia tidak suka hidupnya dicampuri. Meski dia sangat mencintai dan merindukan anaknya, dia tidak suka dikasihani. Dia lebih baik mati sendiri. Sambil marah, Edward merobek bucket list miliknya, masuk mobil, dan meninggalkan Carter dan Tommy. Carter dan Edward pulang, tapi ada perbedaan signifikan di antara mereka. Carter disambut Virginia, lalu mereka makan bersama keluarga, tampak sangat bahagia. Sedang Edward, dia kembali ke rumah, sendiri, dan makan sendiri. Selesai makan, Carter berdansa dengan istrinya. Karena kejadian di Hong Kong, Carter menyadari jika dia sangat mencintai Virginia. Di tempat lain, Edward sudah bersama para wanita seperti biasa, tapi dia menangis. Carter dan Virginia lanjut ke kamar. Mereka siap bermesraan, tapi Virginia sudah mempersiapkan sesuatu yang hot dan masuk kamar mandi untuk berganti pakaian. Carter salah tingkah karena mereka sudah sangat lama sekali tidak bercinta. Kemudian, saat Virginia siap, ternyata Carter sudah kejang di lantai. Virginia pun histeris. Keesokan harinya, Edward sedang rapat, seperti rutinitas lamanya. Namun, tiba-tiba Tommy nyelonong masuk ke ruang rapat, dan bilang jika ada telepon yang mendesak. Edward pun sudah berada di rumah sakit, dan tentu saja teleponnya adalah tentang Carter. Di sana, dia bertemu dokter, dan mengetahui jika kankernya sudah menyebar. Carter sudah dekat. Edward masuk ke ruang Carter, berbasa-basi tentang bagaimana keadaannya, dan Virginia kemudian memberinya sebuah amplop yang seharusnya diberikan kepadanya jika Carter sudah tiada. Carter lalu meminta Virginia mengambilkannya minum, agar punya waktu dengan Edward berdua. Kemudian, Carter meminta Edward membaca sebuah printout di kertas. Isinya ternyata penjelasan tentang kopi luwak. Edward membacanya. Intinya, kopi luwak sebagai kopi termahal di dunia yang berasal dari Sumatera ini, berasal dari kopi yang dimakan luwak. Lalu, biji yang dikeluarkan bersama kotoran dari luwak tersebutlah yang diproses dan menjadi kopi luwak. Percampuran biji dengan cairan lambung luwaklah yang membuatnya memiliki rasa dan aroma yang khas. Hal yang sebenarnya sudah lumrah orang tahu kalau di Indonesia. Tapi, bagi bule seperti Edward, ternyata ini pertama kalinya dia mendengar itu, dan menyangka kalau Carter main-main. Tapi tidak, itulah faktanya. Dan Carter pun tertawa terbahak-bahak, karena Edward minum kopi dari kotoran luwak. Mereka berdua tertawa sangat keras. Carter kemudian minta pulpen ke Edward. Ternyata, dia mencoret bucket list-nya. Tertawa sampai menangis. Kemudian dia memberikan bucket list miliknya ke Edward, dan menyuruhnya untuk melanjutkan perjalanan mereka. Edward keluar rumah sakit dengan gontai. Di dalam, Carter sudah siap masuk ruang operasi, ditemani oleh Virginia, dengan tatapan pasangan yang saling menyayangi. Masih di depan rumah sakit, Edward membaca surat Carter. Suratnya mengatakan jika Carter minta maaf, jika pada saat terakhir mereka harus bertengkar. Carter menyesal. Carter lalu berterima kasih, karena Virginia bilang jika dia kini kembali menjadi suami, tak lagi seperti orang asing. Menurut Carter, semua itu berkat Edward. Di dalam rumah sakit, operasinya selesai, dan Virginia menangis saat dokter keluar menemuinya. Isi dari surat Carter juga mengatakan jika Carter tahu dia tak bisa membalas budi kepada Edward. Jadi sebaliknya,
Carter malah ingin Edward melakukan satu hal lagi untuknya. Dia ingin Edward menemukan kebahagiaan di hidupnya. Berbekal hal tersebut, Edward akhirnya mengunjungi anaknya, yang ternyata mendapat sambutan yang baik. Tidak hanya itu, ternyata dia juga sudah punya cucu. Edward pun memeluk dan menciumnya penuh cinta. Kemudian dia mencium gadis tercantik di dunia dari daftarnya. Lalu Edward tiba-tiba sudah berada di mimbar untuk memberikan pidato perpisahan di pemakaman Carter. Dia menceritakan jika di 3 bulan terakhir Carter merupakan hal terbaik yang terjadi di hidup Edward. Edward membantu orang asing untuk kebaikan dari daftar. Karena Edward merasa Carter sudah menyelamatkan hidupnya. Edward merasa seperti itu karena kini dia telah kembali berhubungan baik dengan anak yang sangat dicintainya. Dan bahkan, dia punya cucu yang sangat cantik. Film berganti ke pria yang mendaki Himalaya. Setibanya di puncak, dia mendatangi sebuah kotak batu yang di dalamnya terdapat kaleng chock full of nuts. Orang tersebut ternyata Tommy. Lalu, dia mengeluarkan kaleng yang sama dan menempatkannya berdampingan di dalam kotak. Tommy kemudian mencoret daftar yang tersisa, melihat sesuatu yang megah. Bucket list Edward dan Carter sudah terselesaikan. Dan setelah ajal menjemput, kedua sahabat ini kembali berdampingan di tempat tertinggi dan termegah di dunia. Begitulah akhir dari film The Bucket List ini. Kisah tentang persahabatan yang abadi, persahabatan dari dua kakek yang hanya bertemu 3 bulan, tapi sama-sama memberi makna di kehidupan satu dengan yang lainnya. Sepertinya kita sampai di akhir pembahasan film kali ini ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di pembahasan film berikutnya. Dan kalau udah ngantuk, naik kamera atas.